Begitu banyak game engine di internet, mau yang berbayar ataupun yang gratis. Tapi kenapa Unity lebih banyak dipilih oleh indie developer dan pemula? Apa karena dia free atau karena kemudahan penggunaan? Atau ada alasan tersembunyi di balik popularitasnya? Mari kita bahas. Unity Technology, perusahaan ini awalnya bernama Over the Edge Entertainment atau OTEE. Didirikan pada tahun 2004 di Denmark oleh David Helgason, Nicolas Francis, dan Joachim Ante. Mereka memulai dengan merilis game pertama berjudul Gobal pada tahun 2005, sebuah puzzle arcade untuk macOS X yang dibuat menggunakan versi beta dari engine milik mereka sendiri, yaitu Unity. Meskipun Gobal banyak di-download, game ini gagal secara komersial. Bukannya putus asa, para pendiri justru melihat potensi besar dalam teknologi game engine yang mereka buat. Dari sinilah mereka memutuskan untuk berpindah fokus, bukan lagi bikin game, tapi lanjut mengembangkan engine mereka sebagai alat untuk membantu developer lain. Pada 2007, OTEE berganti nama menjadi Unity Technology untuk menyelaraskan identitas perusahaan dengan produk utama mereka, yaitu Unity Engine. Langkah ini menjadi awal perjalanan mereka sebagai pengembang salah satu game engine paling terkenal di dunia. Unity pertama kali dipublikasikan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk mendemokratisasi pengembangan game, yaitu memungkinkan lebih banyak orang membuat game 2 dimensi atau 3 dimensi tanpa pengetahuan teknis yang mendalam. Teknologi ini mendapat pengakuan di Apple Design Award tahun 2006 sebagai runner-up dalam kategori Best Use of macOS X Graphic. Peluang besar muncul pada tahun 2007 saat iPhone diluncurkan bersama App Store. Unity menjadi salah satu engine pertama yang mendukung iPhone sepenuhnya, memungkinkan developer membuat game untuk mobile saat industri masih berfokus pada konsol. Dalam beberapa tahun, Unity berhasil menjadi engine penguasa tak tertandingi di pasar mobile. Seiring waktu, Unity Engine terus berkembang dan hingga tahun 2018, teknologi mereka mendukung multi-platform termasuk mobile, desktop, konsol, dan virtual reality. Unity Technology juga meluncurkan Unity Asset Store pada November 2010, marketplace untuk membeli dan menjual aset seperti karya 2 dimensi atau 3 dimensi, source code, dan audio untuk keperluan pengembangan. Pada tahun 2012, Unity Engine memiliki 1 juta developer terdaftar dengan 300.000 diantaranya aktif setiap bulan. Contoh sukses besar lainnya adalah game Pokemon Go yang rilis pada tahun 2016. Dikembangkan menggunakan Unity Engine dan semakin memperkuat reputasi mereka di industri game. Sebenarnya mereka bukan cuma fokus di sektor game, tapi juga di sektor lain seperti film, otomotif, arsitektur, dan simulasi. Tapi memang Unity Engine paling terkenal untuk membuat game. Bikin game itu nggak gampang, terutama bagi developer indie dan solo, apalagi pemula. Mereka harus bekerja dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Macam-macam kendala bisa muncul di sepanjang perjalanan mereka. Untungnya, Unity hadir dengan solusi praktis untuk mengatasi setiap tantangan tersebut. Developer pemula atau solo biasanya butuh tools yang gampang dipelajari dan nggak terlalu kompleks, apalagi dengan coding yang rumit. Tapi mereka juga butuh alat yang tetap bisa diandalkan seiring skill mereka berkembang. Inilah kenapa Unity punya UI simple dan tools yang gampang dipakai. Bahasa pemrogramannya, C# juga nggak terlalu susah buat dipelajari. Ditambah lagi ada banyak tutorial dan dokumentasi yang lengkap buat bantu developer baru. Komunitasnya juga aktif banget dan isinya beragam. Ini memudahkan para developer lain untuk belajar ataupun mencari solusi.
Setiap platform seperti iOS, Android, atau Windows punya persyaratan teknis berbeda. Beberapa game engine belum mendukung multi-platform. Ini membuat developer harus menulis ulang kode untuk setiap platform. Ini bisa memakan banyak waktu dan tenaga serta biaya. Dengan Unity, developer hanya perlu membuat satu kode yang bisa dijalankan di beberapa platform. Ini mempercepat proses pengembangan dan memungkinkan mereka menjangkau lebih banyak pemain di platform lain tanpa repot mengulang kerjaan. Beberapa engine seperti Unreal terlalu berat untuk proyek kecil dan kadang butuh spesifikasi device tinggi. Ini jadi kendala bagi beberapa developer yang ingin membuat game tapi spesifikasi device mereka kurang mumpuni. Untungnya Unity lebih ramah digunakan karena game engine ini tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi banget. Bagi developer indie dan solo, apalagi pemula, komunitas sangat penting untuk mencari solusi cepat atau sekedar berbagi pengalaman. Sayangnya, beberapa engine memiliki komunitas yang kurang responsif atau terlalu didominasi pemula, membuat proses belajar dan mencari solusi jadi sulit. Tapi untungnya, komunitas Unity terdiri dari campuran pemula dan profesional. Ini juga salah satu komunitas game engine terbesar, membuat lingkungan belajar mencari solusi jadi ideal. Selain itu, Unity Asset Store dan forum-forumnya memudahkan kolaborasi serta menyediakan aset siap pakai, mempercepat proses pengembangan game. Kualitas grafis Unity memang masih sedikit tertinggal, terutama pada pencahayaan yang kurang bagus dan kurang cocok untuk mencapai visual yang realistis. Walaupun C# gampang dipelajari, bahasa ini kurang fleksibel dibanding C++ dalam hal optimasi performa. Bikin game itu memang gak gampang. Untungnya Unity hadir sebagai solusi yang praktis. Dengan antarmuka yang gampang dipahami, udah gitu komunitas besar, bahkan pemula pun bisa mulai bikin game pertama mereka. Game kayak Among Us, Pokemon Go, dan Hollow Knight buktiin kalau game yang seru nggak harus punya grafik realistis. Unity ngasih kesempatan buat siapa aja untuk mewujudkan ide kreatif mereka jadi game yang bisa dimainkan semua orang.